ini kita masuk ke materi teknologi konstruksi. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bermacam-macam teknologi, hari ini kita akan belajar tentang teknologi konstruksi. Jadi kita akan fokus belajar tentang teknologi konstruksi. Ini akan kita pelajari yaitu perkembangan teknologi konstruksi, yang kedua jenis-jenis proyek konstruksi, dan yang ketiga adalah fungsi teknologi konstruksi. Yang pertama, perkembangan teknologi konstruksi. Jadi pada awalnya manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai tempat tinggal, jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, misalnya pada zaman dulu manusia menggunakan gua sebagai tempat tinggal. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan apa yang ada di alam seperti batu, tanah, kayu, dan sebagainya untuk membuat infrastruktur dan bangunan. Nah, seperti ini dulu orang tinggal di gua pada zaman dulu. Kemudian seiring perkembangan teknologi mulai membuat rumah dari kayu, dari pohon. Kemudian berkembang lagi, jadilah rumah modern seperti ini, rumah batu dan sebagainya. Nah, infrastruktur pun semakin berkembang pesat. Mungkin dulu kita belum dapat membayangkan adanya jalan layang, bandar udara, gedung apartemen berpuluh-puluh tingkat, menara yang menjulang tinggi, dan bentuk-bentuk konstruksi modern lainnya yang membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, oleh sebab itu, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas akal dan pikiran yang diberikan olehnya, sehingga manusia mampu berpikir dan menciptakan teknologi-teknologi yang luar biasa. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu jenis-jenis proyek konstruksi. Jenis-jenis proyek konstruksi itu ada 4. Yang pertama, proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman yang biasa disebut dengan residential construction. Kedua yaitu proyek konstruksi bangunan gedung atau bisa disebut building construction, itu bahasa Inggrisnya ya. Kemudian yang ketiga, proyek konstruksi teknik sipil. Nah, disebut heavy engineering construction. Kemudian yang keempat itu proyek konstruksi bangunan industri atau industrial construction. Nah, kita lihat penjelasannya. Yang pertama itu proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman. Proyek ini mencakup proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah, perumahan, villa, ataupun apartemen. Kegiatan pembangunan jenis ini dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu secara pribadi maupun massal. Namun biasanya khusus untuk proyek perumahan itu dilakukan secara massal atau serempak dengan penyediaan sarana penunjang. Ini seperti contohnya perumahan, proyek konstruksi perumahan. Kemudian yang kedua itu proyek konstruksi bangunan gedung. Itu konstruksi bangunan gedung ini merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan karena tiap proyek seperti itu menekankan pada pertimbangan konstruksi, pertimbangan pada teknologi yang praktis, dan pertimbangan pada peraturan bangunan setempat. Jadi ini ada beberapa pertimbangan dalam membuat proyek konstruksi bangunan gedung. Kemudian yang ketiga itu proyek konstruksi teknik sipil. Nah, ini proyek ini merupakan proses penambahan infrastruktur pada lingkungan terbangun. Jadi itu sudah ada lingkungan, kemudian kita ditambahkan infrastruktur. Nah, contohnya seperti ini, proyek pembangkit listrik, proyek jalan raya, jalan kereta api, bendungan, pertambangan, dan lain-lain. Contohnya ya, ini contoh bendungan. Kemudian yang keempat itu proyek konstruksi bangunan industri. Nah, proyek ini merupakan bagian yang relatif kecil dari industri konstruksi, tetapi merupakan komponen yang penting dalam pengembangan bangunan industri. Pemilik proyek atau owner ini biasanya suatu perusahaan atau industri yang besar seperti perusahaan minyak, perusahaan farmasi, dan perusahaan kimia. Jadi ini biasanya milik perusahaan-perusahaan kalau konstruksi bangunan industri. Kita masuk ke ketiga, yaitu fungsi teknologi konstruksi itu ada 3. Yang pertama, memberikan ruang rancang bangun yang efisien, irit material tapi tetap mempertahankan standar kualitas layak tinggal seperti konstruksi rumah, villa, apartemen, dan lain-lain. Jadi itu memberikan ruang rancang bangun yang efisien untuk pembuatan konstruksi rumah, villa, apartemen, dan lain-lain. Yang kedua itu mendukung pekerjaan aktivitas manusia seperti konstruksi pada kantor, gedung, toko, dan lapangan. Yang ketiga itu mempermudah transportasi dan komunikasi dalam bentuk konstruksi seperti jalan, jembatan, dan rel kereta api. Silakan materi ini kalian catat.